kol diesel ini itu mengalami masalah di sistem pendinginnya. Jadi waktu kendaraan jalan tiba-tiba itu mobil ini temperaturnya naik sampai ke posisi hot, sampai engine itu tiba-tiba mati. Nah, berarti saking panasnya, saking overheat ya. Jadi sampai engine itu kehabisan air dan engine mati secara tiba-tiba. Nah, jika terjadi seperti itu, maka yang akan terjadi di engine kendaraan ini itu akan fatal akibatnya. Nah, ini terjadi di kendaraan truk ini ya. Ini sampai habis air, engine sampai mati, kemudian didiamkan beberapa jam sampai benar-benar engine-nya dingin, kemudian baru diisi air dan engine bisa hidup. Dan ternyata setelah engine bisa hidup itu ada yang tidak normal di suara engine-nya. Nah, akan kita lihat ini ya. Nah, ini kondisi engine yang suaranya kasar, sudah dilakukan pembongkaran. Silinder headnya ini kita lepas untuk memastikan bahwa di bureng atau sekernya itu terjadi masalah. Kita lihat di sini di silinder 1. Nah, dan banyak kasus untuk kendaraan truk canter ini jika terjadi overhead itu pasti salah satu atau ada dua bureng atau piston sekernya itu baret. Nah, baretnya itulah yang nantinya bisa menyebabkan suara engine menjadi kasar. Jadi ketika Anda terjadi seperti itu, khususnya di truk canter, suara kasar setelah terjadi kehabisan air atau overhead, maka yang pertama kita harus cek olinya apakah berkurang campur air atau tidak, ada bram-bramnya atau tidak. Nah, yang kedua kita harus buka silinder kop seperti ini. Kita lihat dari piston dan juga burengnya. Kita lihat posisi silinder 1. Kita lihat ya untuk burengnya ini baret, kemudian masih ada pistonnya silinder 2, silinder 3 nya sebelah kanan masih aman, ini juga ada baret sedikit. Nah, ini kita coba nanti lihat dari arah sana. Oke, kita langsung lihat. Jadi ketika Anda temperaturnya mobil, khususnya truk canter itu sudah setengah melebihi dikit, Anda harus waspada, harus berhenti memeriksa apakah ada kebocoran di radiator, di water pump, atau di selang-selangnya, ataukah dari tutup radiator yang akhirnya nanti air itu mengalir ke reservoir sehingga air akan terbuang dari reservoirnya. Kita lihat di sini silinder 1. Terlihat ya baretnya ini lumayan banyak untuk silinder satunya, masih ada kunci nempel nih. Kemudian silinder 2 masih terpasang pistonnya, silinder 3 masih bagus, nggak ada masalah. Kemudian silinder 4 nya terlihat ada baret ya di burnya. Nah, ini yang piston kita lepas itu akan kita lihat kondisinya apakah benar baret yang menjadi penyebab suara abnormal di truk canter ini. Kita coba lihat kondisi pistonnya untuk mobil ini yang sudah dilakukan pembongkaran. Nah, ini komponen-komponennya yang sudah dilepas ya. Nah, di sini pistonnya kita sudah tandai, ini untuk piston nomor 1. Kemudian yang tadi baret ya piston nomor 1, kemudian burungnya ini tadi baret, kemudian piston nomor 3, piston nomor 2 masih terpasang di kendaraan. Nah, ini piston nomor 4-nya. Tadi yang terlihat baret itu adalah burung nomor 1 yang terlihat parah ya. Nah, kita lihat di sini untuk pistonnya. Nah, ternyata benar untuk pistonnya di sini ini terlihat baretnya. Jadi waktu temperatur panas overhead itu untuk pistonnya memuai yang akhirnya ini bergesekan dengan dinding silinder yang akhirnya menyebabkan baret seperti ini. Kadang ada yang sampai macet menyebabkan dari ring piston ini menjadi patah ya. Kita lihat bagian sampingnya. Nah, terlihat ini baretnya juga lumayan parah ya. Terlihat ini ada bekasnya. Ini yang normalnya. Jadi nanti kita akan ganti bureng ke standar lagi, termasuk ring shaker dan shakernya juga pistonnya ini. Ini untuk yang nomor 3. Ini masih lumayan, tidak terlalu baret.
Jadi di burungnya juga aman ya. Nah, ini nanti juga dilakukan penggantian juga untuk piston set empat-empatnya. Meskipun ini masih kondisi baik, kita lakukan penggantian. Nah, ini untuk piston yang nomor 4. Terlihat di sini ya, ada baret namun tidak begitu seperti piston nomor 1. Nah, kita lihat bagian sini terlihat ada baretnya. Kita lihat bagian samping lagi. Nah, ini padha wae iki yo baret, tapi nggak terlalu banyak ya. Nah, jadi Anda pemilik kendaraan Canter, jadi ketika mengalami temperatur panas itu jangan sampai digaspol, ditekan terus meskipun itu bukan mobil Anda ya. Meskipun itu mobil juragan. Ya, karena nanti juga akan berakibat kepada Anda. Kita meskipun itu nanti mobil orang lain, kita harus merawatnya, menjaganya seperti mobil milik kita sendiri karena mobil itu yang memberi rezeki kita sebagai driver atau sopir juragan ya. Jadi harus saling berbuat baik, intinya seperti itu. Jadi dijogo tenanan seperti mobil dewe. Nah, demikian ya. Jadi Anda pemilik atau sopir atau driver yang tentunya di truk canter mengendarainya harus hati-hati. Selalu periksa sebelum berangkat jumlah air radiatornya. Jangan sampai kehabisan.